Halo mamen-mamenku semuanya, welcome back to di channel gue men. Seperti biasa men, channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia. Apa kabar kalian semua men? Tetap aku doakan kalian tuh baik-baik aja, sehat walafiat, panjang umur dimanapun kalian berada men. Aminkan men ya, karena kalau diaminkan tuh mudah-mudahan terkabul men ya. Oke men, seperti biasa aku akan coba review 4 pertandingan masih di kualifikasi Euro 2024 men. Dari 4 pertandingan ini ada beberapa di antaranya yang partai hidup mati men ya, untuk mencoba lolos ke fase berikutnya men. Next, langsung aja tanpa ulur waktu kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama. Di sini ada Latvia bertemu dengan Kroasia. Untuk catatan rangkuman pemain dari kedua negara di sini full tim ya. Kita next ke peringkat. Untuk Latvia sendiri di sini posisi 5 men, 7 pertandingan 3 poin, sudah memupuskan harapan untuk masuk ke fase 32 besar ke knockout di Euro tahun depan men ya. Sedangkan untuk Kroasia lagi berjuang keras men. Di sini Turki udah memastikan lolos, dan Turki ini cari kawan lah bisa dibilang men ya. Karena kan tiap grup itu ada 2 negara yang akan lolos, Turki 1. Jadi ini 1 lagi masih diperebutkan antara si Wales dan juga Kroasia men ya. Kroasia sendiri di sini wajib menang men ya, dengan catatan tuh walaupun skornya tipis gitu men ya, 0-1, 0-2, pokoknya selisih 1, selisih 2, mau selisih berapapun intinya wajib menang men ya. Dan mudah-mudahan si Wales ini terpleset di pertandingan selanjutnya ini men ya, karena di sini mereka dua-dua masih 6 pertandingan men, menyisakan 2 pertandingan lagi dari kedua negara ini di grup ini sendiri men ya. Tugas berat untuk Kroasia karena dia bermain di tandang ataupun sebagai tim tamu di pertandingan kali ini men. Next, kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Latvia di sini gak usah dibilang lagi lah men, hanya 1 kali menang, 4 kali menderita kekalahan men. Sedangkan untuk Kroasia 5 pertandingan terakhir 2 menang 3 kalah men. Sepertinya Kroasia di kualifikasi tahun ini, kualifikasi Euro tahun ini kayaknya agak berat men ya. Tapi yang mudah-mudahan aja dia lolos men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Kroasia sapu bersih 5-5-nya menang men ya. Ini 4 kemenangan diantaranya tahun 2011, 2001, 2010 tahun gak enak men. Ini di leg pertama main di Kroasia 5-0 dibantainya Latvia men. Itu main di kandangnya sendiri, sekarang main di kandang Latvia. Tapi Latvia juga ya maaf cakapnya di grup ini sebagai negara pelengkap, maaf cakapnya bagi pendukung Latvia men. Oke next, kita langsung balik ke halaman si Bandot. Latvia kontra Kroasia, handicap terkecil ada 2 dan juga 2/4. Kroasia yang ngepur udah pasti lah men. Over under di sini ada 3 dan juga 3/4. Seperti yang aku bilang tadi men, udah nggak perlu diulang lagi. Tetap tuh pokoknya aku menjagokan Kroasia men. Di sini ada pur-puran 1/4, males lah men. Jadi aku ngebulatkan aja pur 2 men dengan mengambil over 3. Skor prediksi menurut dari aku di sini 0-3 atau mungkin ya selisih 2-1-3 dimenangkan oleh Kroasia. Aku rasa bagi Latvia sendiri di sini udah nggak ada beban sama sekali, jadi dia bermain enteng gitu men. Mau kalah terserah, mau menang juga terserah, have fun gitu lah men. Oke, kita next ke pertandingan kedua. Di sini ada Belanda bertemu dengan Irlandia. Langsung kita intip statistik pertandingan dari kedua negara ini. Dari catatan rangkuman pemain dari kedua negara ini full tim juga men. Ini bersih, nggak ada cedera ataupun akumulasi kartu. Next, kita ke peringkat. Untuk Belanda sendiri di sini posisi 2, 6 pertandingan 12 poin, sedangkan Irlandia posisi 4, 7 pertandingan hanya mengumpulkan 6 poin aja men. Terkhusus Irlandia ini udah bisa dibilang memupuskan harapan untuk main di Euro tahun depan men ya. Dan bagi Belanda sendiri ini dia masih bersaing dengan si Yunani men, karena di sini sama poinnya, hanya saja Belanda unggul 1 pertandingan men. Jadi jika di pertandingan ini menang, Yunani juga menang di pertandingan selanjutnya, itu Belanda masih di bisa dibilang kayak di pacu-pacu kali lah, dengan catatan tadi kan Yunaninya menang gitu men. Kalau Yunani draw aja Belanda menang, Belanda udah memastikan diri untuk mengawani si Prancis ataupun menemani Prancis di babak fase 32 besar Euro tahun depan men. Kita next ke head to head.
5 pertandingan terakhir Belanda 3 menang 2 kalah, sedangkan Irlandia 3 kalah 2 menang men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Belanda menang 2 kali, Irlandia juga menang 2 kali. Tepatnya di pertemuan terakhir di kandang Irlandia men. Belanda berhasil mencuri 3 poin dengan skor 1-2 men. Sekarang main di kandang Belanda men. Oke, next biar lebih jelas kita balik ke halaman si Bandot. Belanda kontra Irlandia, handicap terkecil ada 1/3/4 dan juga 2 keunggulan tim tuan rumah Belanda. Over under ada 2/3/4 dan juga 3. Udah pasti sama kayak Kroasia tadi, apalagi ini sekarang Belanda men, main di kandang sendiri men. Aku di sini ngepur 1/3/4 aja lah men, dengan mengambil over 3. Skor prediksi menurut dari aku di sini antisipasi 2 gol men ya. Kan lumayan kalau emang benar terjadi 2 gol, selisihnya ya menang separuh lah, menang setengah dari pur 1/3/4 untuk handicap men ya. Dan mengambil over 3, skor prediksi menurut dari aku di sini 3-1 atau bahkan mungkin kebantai si Irlandia 4-1. Bisa aja di sini mungkin tah kong kali kong, Irlandia kan udah pasti nggak lolos, jadi ya udah pasrah-pasrah aja, ya udahlah ambillah ini jantung aku Belanda ya gitu lagi kira men. Dipastikannya dikasihnya si Belanda ini lolos ngawani si Prancis tuh tadi men. Tapi nggak mungkin lah men, ini tetap profesional, namanya udah negara men, antar negara di benua Eropa. Kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini ada Prancis bertemu dengan Gibraltar. Langsung kita intip statistik dari kedua negara ini. Untuk catatan rangkuman pemain di sini juga full tim, nggak ada cedera ataupun akumulasi kartu. Kita next ke peringkat. Inilah tadi di grup Belanda dan Irlandia tadi. Sekarang di Prancis melawan Gibraltar men. Irlandia aja udah pasti nggak lolos dengan poin 6, apalagi Gibraltar men 0 poin, bahkan 6 pertandingan kalah semua. Dan bagi Prancis sendiri men, di sini hanya ajang untuk melengkapi pertandingan aja men, supaya lengkap di grup B ini men. Ya kalaupun bisa dibilang ini dengan purpuran yang gede tadi, karena udah kuintip sedikit purpurannya itu lebih kurang 5 men. Aku rasa itu cukup gila lah men, tapi nanti kita lebih bahas lagi di kolom si Bandot ya men. Kita langsung next ke head to head aja men ya. 5 pertandingan terakhir Prancis 4 menang 1, menderita kekalahan melawan Jerman men. Sedangkan untuk Gibraltar udahlah ini men, full merah berdarah semua men ya. Untuk leg pertama baru sekali bertemu negara ini men semasa hidup. Ini di leg pertama di kandang Gibraltar 0-3 skornya men. Sekarang main di kandang Prancis. Oke, kita balik ke halaman si Bandot. Prancis bertemu dengan Gibraltar. Ini seperti aku bilang tadi men, handicap dan over under hanya ada satu pilihan. Handicapnya di sini 5 men. Prancis yang ngepur sampai 5 men. Sedangkan over undernya men di sini ada 5/3/4. Cukup gila di sini men. Jadi di sini aku men, walaupun lawannya Gibraltar, walaupun Prancis udah pasti lolos men, udah dapat tiket ya men ya. Tapi seenggaknya di sini banyak yang bilang ini beralasan untuk ngejar top skor bang, gini bang segala macam. Tapi aku berprinsip lain sendiri men, prediksiku lain sendiri men. Di sini Perancis memang mungkin kejar top skor, tapi lebih mengutamakan pemainnya itu jangan sampai ada yang cedera men. Apalagi kalau cedera panjang, wah bisa gawat men, cedera panjang sampai bermusim-musim. Karena Euronya kan tahun depan men, hanya hitungan berapa bulan lagi, lebih kurang 7-8 bulan lebih kurang, pertengahan tahun depan men. Jadi kalau salah satu pemain bintang apalagi di Perancis ini yang cedera panjang, ajab lah men, hancur lah men. Ajab tuh bahasa Medannya men, hancur maksudnya, rusak maksudnya. Jadi lebih bagus mereka menjaga itu stamina pemain, menjaga kesehatan pemain supaya nggak cedera, ketimbang ngejar top skor. Top skor hanyalah ya individual, bukan tim, bukan nasionalisme negara gitu bahasa gue men, kayak kira men. Aku di sini tampung men atau nahan 5 dengan mengambil under 5/3/4. Skor prediksi menurut dari aku emang ya menang Perancis, tapi ya nggak sampai 5 lah mudah-mudahan men ya. Entah itu 3-0, 2-0, 3-0, 4-0 gitu men. Hanya saja mungkin Perancis ini cuman sekedar latihan aja lah di pertandingan kali ini men ya. Oke, next kita ke pertandingan terakhir atau ke pertandingan keempat. Di sini ada Israel bertemu dengan Rumania. Langsung kita intip statistik dari kedua negara ini.
Untuk catatan rangkuman pemain dari kedua negara di sini juga full team men, nggak ada cedera ataupun bla bla segala macam Untuk Israel dan Rumania men, di sini saling adu sikut men, bahkan Swiss sendiri masih ketar-ketir men. Walaupun dia berada di peringkat pertama, tapi ingat ini yang dibahas bukan tentang Swiss, ini tentang Romania bertemu dengan Israel men. Untuk kedua negara ini masih menyisakan 2 pertandingan lagi di grup ini men. Bahkan si Swiss juga masih menyisakan 2 pertandingan lagi men. Sedangkan untuk si Kosovo juga ini tugas berat men. Kalau aku bilang ini dari keempat ini masih saling sikut lah men. Pokoknya untuk mendapatkan 3 poin. Di sini kita lebih ke fokus Romania Israel karena itu yang dibahas men. Ya, Rumania posisi 2, 8 pertandingan 16 poin, sedangkan Israel posisi 3, 8 pertandingan 12 poin. Beda poin 4 dan beda selisih gol 10. Di sini Israel minus 1, sedangkan Rumania nge-plus 9, berarti ditambahin aja men. Jadi Rumania nge-plus 10 men. Itu kalau selisih gol ya men. Pokoknya sikut-sikutan antara keempat negara ini di grup ini men. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir, Israel 2 menang 2 imbang 1 kalah, sedangkan Romania nggak pernah kalah sama sekali, tapi 3 imbang 2 menang. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Israel menang 2, Romania menang 1, tapi di tahun nggak enak semua men. Terakhir jumpa ini main di Rumania di bulan 9 tahun ini men, sekitar 2 bulanan yang lalu. Israel berhasil menahan imbang 1 sama men. Next kita balik ke halaman si Bandot. Israel kontra Romania, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat Romania yang ngepur. Over under di sini ada 2/4 dan juga 2,5 men. Di sini ada pur seperempat bagi Romania, tapi aku nggak berani ngepur men. Ya antisipasi draw aja men. Kalau draw kalah setengah, tapi judulnya tetap aja kalah men, walaupun setengah men. Aku di sini tetap pegang Romania, tapi aku bermain mata-mata atau lek-lekan dan oddsnya juga lumayan men. Dengan mengambil over 2,5 skor prediksi menurut dari aku di sini 1-2 atau tipis 0-1 Rumania yang menang itu cukup men untuk Rumania demi untuk menjaga jarak dari kejaran si Israel tadi dan berusaha ya menduduki puncak klasemen di grup I tadi lah men bagi Rumania sendiri, karena kalau bisa dibilang di persaingan grup itu tadi nggak terlalu jauh kali lah selisih pur-purnya men, hanya poinnya maksud aku men, hanya 3 sampai berapa 6 poin dan dengan si Swiss lah men. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para pemainku yang udah mau singgah mampir coret-coret, apalagi udah mau subrek. Biar Tuhanlah yang balas semua kebaikan kalian yang udah mau subrek channel aku men. Yang untuk mau bergabung ke grup WhatsApp men, japri karena ya langsung men, itu semua gratis, gak dipungut biaya sepeser pun men. Oke men, langsung aja kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam pemersatu, salam semangat dari aku men. Salam Bravo men.